Kami dari kelompok Skorser Migorus akan menjelaskan tentang materi perilaku hemat energi dalam keseharian dan teknologi tidak ramah lingkungan. Perkenalkan, nama saya Aleta Sabira. Hajimemashite, Anindya Putri Widiani desu. Halo, nggak usah kenalan ya, kan sudah kenal. Oh, hayo, konnichiwa, oyasumi. Halo, namaku Nabila. Perkenalkan, nama saya Novel Nurul Fauzia. Halo, orewa namae wa Tora Muhammad desu. Aji shimashite. Perilaku hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membudayakan penggunaan sepeda atau berjalan kaki untuk kegiatan sehari-hari. Selain untuk menghemat BBM, penggunaan sepeda dan berjalan kaki juga dapat mengurangi polusi udara dan menyehatkan. Yang kedua, mematikan kendaraan jika sedang tidak digunakan dan jangan terlalu lama menyalakan kendaraan ketika tidak akan digunakan. Yang ketiga, mematikan lampu saat tidur dan saat siang hari. Oleh karena itu, saat membangun atau merenovasi rumah, sebaiknya membuat rumah dengan banyak jendela sehingga cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah. Yang keempat, jika menggunakan pompa air listrik untuk mengalirkan air, penuhilah bak mandi dan tempat penampungan air dalam sekali waktu. Yang kelima, membuat jadwal mencuci dan menyetrika pakaian secara teratur. Misal 2 kali seminggu untuk seluruh pakaian yang kotor. Dan yang keenam, jika menggunakan kendaraan, sebaiknya berangkat lebih pagi agar terhindar dari kemacetan, karena kemacetan di jalan membuat kendaraan membuang bahan bakar secara percuma. 7. Memilih peralatan rumah tangga yang hemat energi. Misalnya, mengganti lampu pijar yang menghasilkan warna kuning dengan lampu neon yang menghasilkan warna putih, atau lampu LED yang bertahan hingga 15 tahun. Yang kedelapan, jangan buang-buang kertas begitu saja. Tanamkan dalam diri bahwa setiap menggunakan sebuah kertas, berarti kita telah menebang sebuah pohon. Yang terakhir, menggunakan air secukupnya saat mandi dan mencuci. Nah, kalau di sini ada rancangan rumah yang hemat energi. Yang pertama ada kamar mandi. Gunakan toilet yang hemat air, atasi kebocoran air sehingga air tidak terbuang percuma, matikan pemanas air jika tidak digunakan. Yang kedua, ada dapur. Gunakan alat pemasak dari listrik daripada berbahan bakar minyak bumi. Lalu, gunakan lemari pendingin yang ramah lingkungan dan hemat energi. Yang ketiga, ada atap. Pakai aluminium foil sehingga dapat memantulkan panas yang masuk ke dalam rumah. Yang keempat, ada ruang lain. Gunakan lampu LED atau lampu neon daripada lampu pijar. Matikan lampu, televisi, komputer, dan alat elektronik lain. Lalu ada buka jendela agar udara bersih dapat masuk ke dalam rumah atau gunakan kipas angin daripada menggunakan AC. Kemudian, tanam pepohonan di halaman rumah agar udara tetap bersih dan segar. Teknologi tidak ramah lingkungan. Pengolahan minyak bumi. Minyak bumi merupakan komoditas yang sangat penting karena memiliki banyak manfaat. Minyak bumi dapat diolah untuk digunakan sebagai bahan baku aspal, pelumas, nafta, solar, minyak tanah, aftur, bensin, dan LPG. Minyak bumi merupakan cairan berwarna hitam yang lengket serta mengandung berbagai senyawa hidrokarbon yang dapat terbakar sulfur, oksigen, dan nitrogen. Minyak bumi terbentuk dari makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun dan terjebak dalam suatu ruangan yang tertutup oleh bebatuan dalam tanah atau di dasar laut. Minyak bumi yang demikian disebut dengan liquid oil. Proses distilasi minyak bumi. Proses distilasi minyak bumi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah untuk mengambil minyak bumi tersebut, kita harus mengubur ke dalam ruangan yang berisi minyak tersebut, lalu memompanya agar keluar. 2. Setelah dipompa keluar, minyak disalurkan melalui pipa, truk atau kapal minyak menuju kilang minyak. Dalam kilang minyak dilakukan penyulingan atau distilasi minyak bumi. 3.
Dalam proses penyulingan, minyak bumi dipanaskan untuk memisahkan komponen-komponen penyusun minyak bumi berdasarkan titik didihnya. Minyak bumi juga ada loh yang terkandung dalam bebatuan atau pasir minyak. Minyak bumi yang demikian disebut dengan heavy crude oil. Minyak bumi jenis ini terbanyak terdapat di Kanada. Eksploitasi minyak bumi memiliki banyak dampak negatif terhadap tanah, udara, air, makhluk hidup, dan iklim. Proses penambangan minyak bumi di Kanada. Sebelum dilakukan penambangan minyak bumi, hutan terlebih dahulu ditebang dan aliran air dikeringkan. Selanjutnya, timbunan tanah berpasir, bebatuan, dan tanah lempung diambil, sehingga bebatuan dan pasir minyak dapat terlihat. Kemudian, bebatuan dan pasir minyak tersebut digali dengan bantuan alat berat, lalu dibawa menggunakan truk besar menuju tempat pemrosesan selanjutnya. Terakhir, bebatuan dan pasir minyak dicampur dengan air panas untuk diambil kandungan minyaknya, yang selanjutnya diolah di kilang minyak. Nah, ternyata penambangan minyak bumi ini menghasilkan polusi udara berupa debu, uap, asap, dan bau yang menyelimuti daerah tambang. Penambangan ini juga menghasilkan emisi gas rumah kaca dan menggunakan air dalam jumlah yang sangat besar, hingga membentuk kubangan seperti danau yang seperti limbah. Pengolahan batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil berbentuk padat yang terbentuk dari beberapa tahapan dan berasal dari tanaman yang terkubur 300-400 juta tahun yang lalu. Kemudian terpapar panas yang tinggi dan tekanan selama jutaan tahun. Batu bara digunakan untuk menghasilkan panas dan listrik. Selain itu, di dunia industri, batu bara juga digunakan sebagai sumber energi dalam membuat baja, semen, atau produk lain. Cina, Amerika Serikat, dan India merupakan 3 negara terbesar dalam pembakaran batu bara. Cina merupakan negara yang menjadi penyumbang emisi CO2 dan SO2 terbesar di dunia akibat pembakaran batu bara. Gas-gas tersebut merupakan salah satu komponen penyebab hujan asam dan menyebabkan penyakit pada manusia. Batu bara merupakan bahan bakar yang paling kotor di antara bahan bakar yang lain. Bahkan sebelum batu bara dibakar, proses produksi batu bara sehingga siap digunakan pun telah merusak tanah dan mencemari air dan udara. Di dalam batu bara terdapat banyak karbon dan sulfur. Ketika dibakar, sulfur akan dilepas dalam bentuk gas belerang dioksida S2O. Pembakaran batu bara juga menghasilkan partikel karbon hitam dalam jumlah yang sangat banyak. Partikel-partikel ini dapat masuk ke dalam paru-paru dan menyebabkan penyakit pernapasan. Permasalahan lain akibat pembakaran. Akibat pembakaran batu bara, yaitu adanya emisi zat radioaktif. Pembangkit listrik menggunakan batu bara sebagai sumber energi menghasilkan zat radioaktif 100 kali lebih banyak daripada pembangkit listrik tenaga nuklir. Limbah padat batu bara juga harus disimpan dalam tempat yang aman karena bersifat beracun. Yang pertama, preparasi. Preparasi merupakan usaha untuk meliberasi atau membebaskan biji antara mineral berharga dengan mineral pengotornya, dengan jalan mereduksi atau memperkecil ukuran butir. Yang kedua ada konsentrasi. Konsentrasi merupakan suatu operasi untuk memisahkan antara mineral yang berharga dengan mineral yang tak berharga atau pengotornya dalam suatu biji atau material yang memanfaatkan sifat fisik atau sifat kimia fisika permukaan mineral yang akan dipisahkan. Yang ketiga ada dewatering. Dewatering adalah operasi pemisahan antara cairan dengan padatan. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita wujudkan dunia yang lebih baik.